Kenapa saya tidak mau terima celengan di masjid? Yang saya terima kalau mau sumbang makanan, kalau mau sumbang minuman. Tapi kalau uang saya tolak. Kenapa? Dengar ini pengurus masjid ya, dengar. Pak, Bu, kalau Bapak diamanahi menjadi pengurus masjid, bukan berarti Bapak punya masjid. Kecuali Bapak bangun sendiri seperti masjidku, mau-mauku. Karena saya yang bangun, tidak ada orang sumbang. Saya tolak. Bahkan di masjidku 3 tidak ada celengan. Saya bilang saya masih mampu. Maka saya atur. Saya mau ini penceramahnya, ini judulnya. Tapi kalau milik umat, jangan lalu kau simpan itu saldo. Kenapa saya tidak mau terima celengan di masjid? Yang saya terima kalau mau sumbang makanan, kalau mau sumbang minuman. Tapi kalau uang saya tolak. Kenapa? Banyak setannya itu uang. Kalau kau lihat di situ 100 juta, kau kira uangmu. Ada masjid, dia yang umumkan, dia yang terima, dia yang catat, dia yang salurkan, setan masuk. Ya. Dan dengar, kalau ini dibiarkan, saldo tinggal, meskipun Bapak tidak masuk neraka, tapi ditanya-tanya nanti di akhirat. Sama juga Bapak tidak ditahan, tapi kalau nak panggil mako KPK, nak panggil mako polisi jadi saksi, kencing-kencing mako. Ya. Jadi jangan simpan uangnya orang. Kalau Bapak simpan menjadi saldo 90 juta, tidak jalan amalnya orang. Kalau dia jadi keran, selama keran itu dipakai, amalnya orang jalan. Kalau dia jadi mic, selama mic itu dipakai, amalnya orang jalan. Kalau dia menjadi pembersih toilet, selama toilet itu dipakai, jadi amal. Dia jadi sapu, jadi amal. Jadi nasi, jadi amal. Sudah bisa mau dibangun Ustaz, tidak ada lagi. Ada namanya Jumat berkah. Bagaimana caranya? Bapak bikin bubur hari Jumat, kasih makan orang datang berjamaah. Boleh, boleh. Ada anak remaja masjid yatim piatu, mau kuliah tidak ada uangnya, boleh kau pakai uang masjid, kasih kuliah anak yatim piatu. Yang penting umumkan. Jangan simpan saldo kas 100 juta. Begitu kita mau berak, tidak ada airnya. Masih baik kalau kencing Pak, masih bisa didakte. Selesai. Tapi kalau ini yang kuning, masa keluar begini? Hati-hati Pak pengurus masjid. Saya kasih tahu ya. Dengar. Kenapa itu orang pergi haji melempar 3 jumroh? Bapak ada yang pernah haji? Ada. Berapa tempat melempar? Berapa Ibu? 1 tempat berapa batu? 7. Berapa hari? 3 hari. Kenapa tidak 21 kali 3? Ya kan? 63 batu. Kenapa tidak 1 hari saja? Allahu Akbar. Kenapa tidak? Kenapa mesti 3 hari? Kenapa mesti 3 setan itu dilempar? Menunjukkan setan itu tidak pernah berhenti goda kok. Begitu datang uang kau terima, nah goda mako. Simpangi. Jangan kau belanja. Simpangi. Nah curigai korang. Simpangi. Setan itu. Sudah itu saldo 100 juta. Tiba-tiba anakmu mau membayar. Pakai dulu. Ada ji nanti itu bulan depan gantinya. Kan naik jiwa arisanmu itu bulan depan. Setan. Rapat kok. Saudara-saudara sekalian, kita mau pakai ini uang
ada kasihan jamaah masjid terlilit pinjol. Ada pinjamannya 5 juta berkembang terus. Bagaimana kalau dibayarkan? 8 yang rapat. 1 orang nak bujuk itu setan. Lawangi. Tidak boleh itu, tidak boleh itu. Itu setan. Makanya setiap saya ceramah selalu saya bilang, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Termasuk ketika dengar ceramah ini, setan nagoda kau. Itu pengurus masjid. Nagoda kau apa? Tersinggung kau. Itu setan itu. Kalau bapak bilang, cocok itu nak bilang ustaz, itu malaikat yang bisikku. Tapi kalau bilang, sok tahu itu ustaz, setan itu. Kapan bapak dikasih tahu yang benar bapak tersinggung, setan telah mencekol hatimu. Termasuk setan handphone. Shooting. Setan mana ya tumbo? Supaya kau tidak dengar ceramah sibuk kau. Nih, Pak, ini masjid tak cantik. Alhamdulillah. Saya berapa masjid saya tempati di Papua Jayapura ini, cantik-cantik masjidnya. Apalagi kalau komunitas orang Bugis, cantik pasti masjidnya. Biar dia tidak sembahyang masuk bantongi di masjid. Itu orang Bugis begitu. Mau diumumkan namanya Haji Baco, boleh tidak diumumkan? Boleh. Kenapa diumumkan Ustadz nama? Supaya orang jelas. 1, panitia tidak bisa main-main. Kalau dibilang saja tanpa nama, tidak ditahu siapa. Akhirnya bisa hilangkan itu nanti tanpa nama. Tapi kalau ada nama, besok-besok mana namaku? Mana namaku? Ada di situlah baca 2 kali kak menyumbang 1 tahun. Mana? Kalau tanpa nama, bisa nak hapus. 10 tanpa nama, 2 nak kasih hilang. Ya, yang kedua, kenapa boleh diumumkan? Dasat Latif 200.000. Itu saja Dasat Latif, tidak jelas gajinya. 200.000 tawa tiap Jumat. Masa itu besarnya toko semennya, 4 rukonya tidak pernah menyumbang. Itu gunanya supaya motivasi. Jam aku lagi bilang, mau sekali dibilang, disebut namanya, urusannya orang. Orang menyumbang, kau yang sibuk. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diamanahi pengurus masjid, berpikir bagaimana ini bisa diganti ini. Ya. Yang berikutnya, kalau jadi pengurus masjid, jangan cuma namamu pengurus. Tabe. Kira-kira berapa pengurus masjid di sini yang terdaftar namanya? Berapa Pak? 30. Saya yakin tidak cukup 10 yang datang hari ini. Iya toh? Itu kalau kau cuma pengurus masjid, nanti yang masuk surga namamu di kertas. Bayangkan kalau 30 pengurus masjid, biasanya ada 100 orang pengurus masjid, rusak keran masjid satu keran masjid rusak, tidak ada yang ganti, padahal 30 kok di situ. Jangan kau marah nak, jangan kau marah. Kalau marah kok nabisi kau setan. Bapak kalau marah tidak apa-apa, mama juga pulang besok. Ya, berikutnya lagi. Ini supaya baik ini masjid tak. Kalau ada penceramah Pak, Jumat terutama, kasih judul.
Kasih judul. Saya di masjidku 1 tahun sudah ada judulnya. Bulan Muharram ini judulnya. Bulan Syawal ini judulnya. Bulan Ramadan ini judulnya. Supaya apa? Supaya tidak tumpun tindih itu ceramah. Coba lihat kalau Ramadan. Malam pertama nak bahas keutamaan bulan suci Ramadan. Besok datang lagi tuh Ustaz, keutamaan bulan suci Ramadan. Datangi lagi 3 keutamaan bulan suci Ramadan. 3 malam itu terus. Maka tulis judulnya Pak. Baru kirim 1 minggu sebelum khutbah, kirimkan memang nih Pak. Kalau perlu kasih judul buku. Begitu saya Pak. Supaya apa? Ada peningkatan masjid. Jangan sampai cantik masjidnya, manajemennya tidak bagus. Nah boleh itu. Perlu Senin Kamis. Umumkan hari Jumat mulai besok. Mulai minggu ini kami siapkan buka puasa pada hari Kamis dan Senin. Bagi jamaah yang puasa, silakan lapor, kita buka bareng-bareng di masjid. Itu ada peningkatan. Ternyata cuma 2 yang buka. Jangan ton cuma 2 bungkus kau pesan. Pesan kau 10 karena ada panitia. Ini namanya dimajukan masjid tak? Anak-anak remaja masjid. Nih, saya ini penceramah karena remaja masjid. BKPRMI. Tidak pernah ke pesantren. Tapi kasih baku tanding anak pesantren. Banyak anak pesantren, bapaknya dia mau pesantren. Nah kirim. Akhirnya anaknya tidak belajar sekolah dengan baik. Saya karena mau belajar agama meskipun tidak di pesantren. Di mana saya belajar? Di masjid. Maka bapak-bapak kumpul itu anak-anak yang besar. Kasih baju seragam. Seragam remaja masjid. Nama ini masjid. Kalau ada kegiatan, jangan ini yang tua-tua yang muka sakaratul maut urus terus. Iya toh, melok mat terus. Pensiun dong bos. Kasih lagi anak muda untuk generasi penerus. Kita orang tua tinggal menjadi pembina dan pengontrol. Itu anak-anak dia yang MC. Itu di masjidku Pak, anak SD SMP MC. Kalau SMA pandemi ceramah, dia dulu ceramah baru ustaz utama. Itu namanya kaderisasi. Kasih baju seragam. Masa ibu majelis taklim ada seragamnya? Nah dia ada suaminya. Masa ada remaja masjid yang belum ada istrinya ndak ada baju seragamnya? Anak muda saja mau, bapak-bapak saja mau cantik-cantik, masa remaja masjid ndak? Kasih baju seragam. Sudah itu kalau hari Jumat panggil mereka. Ayo dek, Jumat berkah. Makan sama-sama, tapi kasih bersihko dulu masjid. Itu caranya, bukan bersihnya, tapi diajar anak-anak cinta ke masjid. Nggak datang dia. Ini tidak, datang anak-anak. Nggak kau kasih kesempatan. Jangan gitu anak-anak. Siapa ganti nanti kau dong? Itu namanya manajemen masjid. Yang asan. Jangan ki marah Pak ya, jangan ki marah. Jangan lagi yang orang tua kasihan. Kau siksa mereka cari napas. Hai. Tapi tadi bagus. Tapi itu yang sudah tua-tua. Bagaimana orang tua tidak dia yang asan, tidak ada yang lain. Bagaimana tidak ada yang lain? Kau tidak ajak anak remaja. Coba bede. Muharram ini, akhir Ramadan, akhir Muharram. Masih ada 10 hari. Bikin lomba azan di sekitar masjid. Yang menang gaji maka suruh azan 5 kali sehari semalam. Gaji itu 1 juta 1 minggu, 1 bulan. Mau itu azan Pak. Dan uang tidak habis kalau 1 juta. Kau kasih itu niamak barakah. Kasih gaji anak-anak yang yatim piatu.
Ada kasihan anak remaja masjid, yatim. Sudah, saya kasih kerja kok di masjid, bersihkan kok toilet. Itu namanya pembinaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, azan. Apalagi karpetnya bagus nih. Atau gitu karpet Pak, begitu mau sujud banyak semut. Mana di tempat ini? Itu, mak bau semelah. Tidak, Ibu, ya, maafkan saya. Maafkan saya kalau tersinggung ki berintah bisik ki setan. Nah, apalagi imam. Alhamdulillah imam tadi bagus, suara anak muda. Cuma kalau jadi imam kipak jangan pakai masker. Buka. Ya? Tapi bagus ada imam cadangan. Karena siapa tahu besok-besok sakit. Caranya mungkin hari ini imam utama maghrib, Isya kasih yang anak muda di kader. Itu namanya kaderisasi. Imam terlambat. Nah, harus ada supaya enggak ditahu namanya ajal. Jangan kita takut Pak ya, jangan kita takut. Nah pasti mati Pak. Orang kaya mati, orang miskin mati, ustaz di belakang sedikit. Kalau saya duluan Bu, siapa ceramah? Jadi ibu mau duluan supaya saya tak sia. Kalau saya duluan, siapa tak sia iki? Nah, imam ini beliau paling lama, mesti ada kader. Tetap beliau imam utama, sama Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tetap Abdurrahman As-Sudais imam utama. Tapi ada imam 5 yang lain. Siapa tahu beliau keluar daerah. Dapat imam yang baru belajar. Anggan aku salah sambung. Waktu ini baku sambung walasri. Tuh, atau al-kafirun. Nah turungi sipu sepak. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum. Gitu? Ya siapa tahu kita doakan beliau umur panjang, sehat walafiat. Siapa tahu tiba-tiba ada keluarga pengantin di Sulawesi, siapa yang ganti? Maka ada namanya imam cadangan. Itu anak muda yang baik suaranya, bagus hafalannya. Tapi kalau jadi imam, tidak juga dianjurkan yang susah. Itu bagus Nabi dianjurkan baca surat juz 30. Kalau juz 30 kita hafal ikut. Begitu imam baca Qul huwallahu ahad, anak-anak Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kenapa? Nah hafal ki. Salah Pak Imam, ada yang bisa bantu. Iya toh? Coba kalau imam saja hafal nih. Allahu Akbar. Al-Fatihah bagus. Tiba-tiba nak baca surat panjang hanya dia yang hafal. Nah kena cicak telingana. Taselengi hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Nah lupa betul apa sambungannya ini. Tiba-tiba Nabi bilang imam, tolong bantu di belakang. Nabi yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, Nabi bilang kalau begitu ya sudah mi Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah sebabnya kalau fikih salat jamaah tidak boleh sembarang milih imam. Satu, pasti bacanya. Maka kalau ada orang cadel, ada orang normal, tidak boleh yang cadel. Yang normal dulu utama. Ada juga imam pernah saya dengar pandai tahu apa nak baca. Kan tua mi.
Bolin. Oh, Al-Fatihah. Itu. Yang kedua, dua orang sama-sama fase bahasanya. Kita lihat mana yang paling tinggi ilmunya. Dilihat. Satu dari SMA, lulusan SMA. Satu dari Mesir, diutamakan yang dari Mesir. Sama-sama dari Mesir, dipilih lagi siapa yang paling tua di antara mereka. Sama-sama paling tua, dipilih lagi. Ini menurut fikih, pilih lagi siapa yang paling lama tinggal di situ kampung. Itu begitu caranya. Kalau makmum terserah. Mau yang bodoh sampai yang pintar boleh jadi makmum. Mau yang waras sampai yang gila boleh jadi makmum. Kau sujud boleh jadi makmum itu. Tapi imam hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam bubar ini jamaah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah saya. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekali lagi jangan ki marah jangan ki marah. Jangan ki tersinggung. Kalau tersinggung ki setan. Ya. Ingat apa kata Allah? Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan. Makutane pun Allah Ta'ala. Pada garotombo kesingi tepekna na tomo napie. Apakah sama orang yang baik imannya dengan orang fasik? Fasik itu bahasa sekarang Islam pencitraan. Islam pura-pura, itu namanya fasik. Allah bertanya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Samakah orang beriman dengan fasik? La yasta'un, kata Allah. Ammal ladina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dengan baik, saya kasih ke surga. Surga dunia, surga akhirat. Wa ammal ladina fataku fa ma'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, fasik, pura-pura beriman, saya kasih kembali ke neraka dunia, nerakanya akhirat. Orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang baik imannya disindiri. Jangan kau urus uangmu, jangan kau salah-salahkan itu pengurus mesti uang. Dia bilang cocok, mulai besok saya perbaiki diri. Itu orang beriman. Khatamallahu ala qulubuhum. Kalau orang yang tidak baik hatinya, mati hatinya, kau sampaikan ayat Allah atau tidak, la yasta'un. Mereka tidak akan beriman. Bahkan kalau pulang, apa Nabi bilang? Siapa panggil itu tadi dasar? Jangan kau lagi panggil itu. Tidak enak, ampak nak bahas saya terus nak kena. Terima kasih saudara-saudara sekalian, bapak-bapakku yang saya muliakan. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mohon keikhlasan Bapak Ibu mengirimkan suratul Fatihah.